Putri menggugat ayah kandungnya ke pengadilan dengan tuduhan yang berat. Namun pria itu tahu bahwa semua bukti itu palsu. Namun ia tetap memilih untuk mengaku bersalah dengan rela hati. Bahkan setelah mendengar dirinya dijatuhi hukuman mati, hatinya tetap tenang. Ia hanya berharap putrinya bisa melepaskan dendam dan hidup dengan baik. Namun saat pria itu diwawancara, putrinya tiba-tiba melompat dari atap gedung. Pria itu merasa dunianya hancur. Ia tidak pernah menyangka, meskipun ia mengakui tuduhan palsu tersebut, putrinya masih tidak mau memaafkannya. Pria itu merasa sangat terpukul. Ia tiba-tiba muntah darah dan hampir mati. Namun sebelum ajal menjemputnya, sahabat baiknya memberitahunya sebuah rahasia besar. Ternyata, semua kejadian 20 tahun yang lalu direncanakan olehnya. Ia menggantikan identitas pria itu dan menyebabkan pria itu kehilangan pekerjaannya. Tidak hanya itu, ia juga bersama pemilik kasino menipu biaya pengobatan istri pria itu. Meskipun pria merasa tidak puas, namun hanya bisa menahan rasa kecewa sampai akhir. Tetapi saat dia menutup matanya, gambaran tragis kematian orang yang dicintainya terus muncul di pikirannya. Mungkin Tuhan melihat dia sangat menderita dan memutuskan memberinya kesempatan untuk kembali ke masa lalu, untuk memperbaiki kesalahan terhadap istri dan anak perempuannya. Ketika dia terbangun kembali, dia terkejut menemukan dirinya kembali ke hari sebelum kematian istrinya. Melihat pemandangan yang dikenal di depannya, orang-orang yang dikenal, pria itu memukul dirinya sendiri dengan keras. Ternyata dia kecanduan judi di kehidupan sebelumnya. Tidak hanya kehilangan seluruh harta keluarga, tapi juga meninggalkan keluarga dengan hutang besar. Bahkan uang penyelamat istri juga ditipu oleh sahabatnya ke kasino gelap. Kalah dengan jelas. Namun ketika putri kecilnya meminta dia untuk melihat ibunya, sayangnya dia malah mendorongnya dengan kasar ke tanah. Mungkin saat itulah, putrinya menanam benih kebencian di dalam hatinya. Ketika pria selesai membayar dan tiba di rumah sakit, yang dilihatnya adalah tubuh dingin istrinya. Putrinya juga menganggap pria itu sebagai pembunuh ibunya. Sekarang Tuhan memberinya kesempatan kedua. Kali ini dia pasti tidak akan mengulangi kesalahan. Namun sekarang dia hanya memiliki satu koin tersisa. Bagaimana caranya agar bisa segera mendapatkan uang penyelamat untuk istrinya? Pada saat itu, pria tiba-tiba teringat kata-kata terakhir sahabat baiknya sebelum meninggal. Dia segera pergi ke telepon umum di pinggir jalan. Dengan satu koin yang tersisa, dia menelepon Nyonya Ye dari keluarga Ye, lalu memberitahunya bahwa ada mata-mata di perusahaan keluarga Ye. Dan orang itu adalah sahabat baiknya sendiri, Chen Lin. Dia tidak hanya menggantikan identitasnya untuk masuk ke grup Y, tetapi juga bersekongkol dengan pesaing. Akhirnya menyebabkan kebangkrutan grup Y. Saya sulit percaya dengan yang kamu katakan. Tapi kamu bisa menceritakan lebih lanjut. Apa yang ingin kamu dapatkan dengan menelepon ini? Mengambilmu. Ingin menggunakan informasi ini. Menukar nyawa istri dengan 50.000 yuan. Namun, Misya ragu-ragu terhadap kata-kata pria. Harus menyelidiki dan mengumpulkan bukti sebelum membuat keputusan. Pria itu tanpa pilihan. Akhirnya, dia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk istrinya. Kamu masih berani kembali. Aku mengumpulkan barang bekas selama setahun. Tidak akan bisa kau ambil dariku. Mengambilmu. Kamu sudah mempertaruhkan nyawa Yusu. Bagaimana dia bisa di sini? Aku tidak akan membiarkan penis hitam itu. Untuk menahannya, kamu mengambil nyawa Yusu. Barang kacau. Kamu masih berani kembali. Aku mengumpulkan barang bekas selama setahun. Saya menghemat 5.000 yuan. 50.000 yuan. Aku akan menabung selama 10 tahun tanpa makan dan minum. Mengumpulkan selama 10 tahun. Jika tidak mencukupi untuk rumah, istrimu bahkan tidak bisa membeli obat. Kamu benar-benar pergi berjudi dengan uang ini. Kamu mengambil nyawa Yusu. Pergi berjudi. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Ibu, maaf. Aku memohon padamu. Ikutlah aku ke rumah sakit. Sekarang kamu mengerti. Apakah kamu merasakan perasaan Yao dulu? Aku, sampai mati, tidak akan menghabiskan uangmu sedikit pun. Ibu, jadi begitu. Aku mohon padamu, Ibu. Aku tidak ingin kehilangan orang yang kusayangi lagi. Ibu, 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 maaf. Aku tahu, semuanya salahku. Yao, kenapa kamu kalah judi, masih memikirkan untuk memukul anak? Aku bilang padamu, Yusu akan terjadi sesuatu. Aku tidak akan pernah mengakui kamu. Yao juga tidak akan mengenalinya. Bukan begitu, Ibu. Tenanglah. Biaya obat sebesar 50.000 yuan ini nanti tidak akan kurang sedikit pun. Saya akan menyerahkan semuanya. Percayalah, Yusu akan segera sembuh. Dan semuanya akan menjadi baik. Sampai saat ini dengan Yusu, kamu harus tetap percaya. Percakapan seorang penjudi. Chen Xiu, dari kecil hingga besar, aku merasa telah memperlakukanmu dengan baik. Tak terduga kamu malah. Lin King, kamu, jangan tergesa-gesa. Aku tidak melakukan ini untuk datang menyelamatkan Yusu, kan? Kamu
menyelamatkan Yusu. Ternyata sumber dari semua ini, semuanya adalah kamu. Kamu pertama kali memperdayaku dengan judi, merusakku, dan kemudian memanfaatkan kesempatan. Chen Xiu, apakah kamu tahu, penderitaan seperti ribuan panah menusuk hati ini, berapa lama aku harus mengalaminya? Lin King, berhenti. Chen Xiu memang datang menyelamatkanku. Yuesu, dengarkan aku. Jangan pernah percaya padanya. Aku pergi berjudi semua karena dia. Cukup, aku tidak berniat untuk mengambil uangnya. Saya akan mati. Ini adalah tentang hidupku. Dan bertanggung jawab atas pilihanku. Jika penyakit ini tidak sembuh, ini adalah takdirku. Itu juga takdirmu. Bahkan jika kita sampai ke neraka, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Keluar. Dengan kata lain, pada saat itu, dia jelas-jelas memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi dia menolak. Yuesu, aku bilang cukup. Yao sudah memberitahuku. Kamu sudah kehilangan semua uangmu. Yao, dia adalah putri kandungmu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu adalah harta berharga. Yuesu, Yao, maaf. Aku pasti akan menebusnya padamu. Menggantikan. Dengan apa kamu akan menggantikannya? Apakah kamu tahu? Pada awalnya, jika Yuesu tidak bersamamu, tapi bersamaku, apakah kamu tahu bagaimana kehidupannya sekarang? Adalah asisten presiden Jubaoge, gaji tahunan jutaan. Sekarang dia adalah seorang istri kaya, akan hidup tanpa beban. Daripada seperti sekarang ini, bahkan tidak bisa mengendalikan hidup, dengan memanfaatkan identitas saya. Sebelum masuk ke Jubaoge, Chen Xiu, kamu hanya seorang pengembara. Di kehidupan sebelumnya sampai mati, saya tidak pernah meragukanmu. HMPH, saya selalu berpikir, kita adalah saudara. Apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya bisa mencapai posisi saya sekarang. Semua itu saya perjuangkan sendiri. HMPH, kemarin kamu memberitahuku, 50.000 yuan. Hanya biaya perawatan awal. Yusu masih membutuhkan lebih banyak uang. Kamu bilang akan memperkenalkan seseorang. Cara untuk menjadi kaya, seperti yang kamu katakan, adalah judi. Awalnya memang benar, merasakan manisnya sedikit, tapi kemudian, terjebak dalam perangkapmu. Chen Xiu, jangan berpura-pura di depanku. Saya sudah menghubungi saudari Ye. Percayalah, sebentar lagi, kamu tidak akan lagi menjadi apa-apa. Asisten presiden. Haha, Lin King, apakah kamu gila? Keluarga Ye menguasai seluruh kota. Setengahnya milik mereka. Kamu yang menes sampah di Jalan Fenglin. Kamu membawa apa? Hubungi Nyonya Ye. Juga di rumah sakit nomor 1 di Jiangzheng. Kamu percaya padaku. Saya akan segera membuktikannya. Aku tidak berbohong. Bukan hanya penyakitmu. Mulai dari sekarang, aku akan membiarkan kalian semua hidup seperti yang kalian impikan. Nyonya, sudah diinvestigasi. Chen Xiu adalah orang keluarga Huo. Di mana orangnya? Juga di rumah sakit utama Jiangzheng. Ayo pergi. Ikut saya untuk bertemu dengan Tuan Lin. Sekaligus menangani Chen Xiu. Iya, impian. Hahaha. Lin King, kamu bukan mungkin kehilangan semua uang judi. Apakah kamu gila? Uang 50.000 ini adalah uang yang dikumpulkan ibumu dari menjual rumah. Mulai hari ini, kalian semua akan menjadi terlantar, tanpa tempat tinggal tetap. Meskipun Chu Yusu hidup kembali, lalu apa? Bagaimana? Kamu harus membawa dia mengais sampah, mencari harapan dari situ. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kamu akan segera tahu. Ah, Yusu, Mama, dia jatuh sakit, harus segera minum obat. Bawa Yao pergi. Lin King, dia akan mati, karena kamu, dokter. Saya pasti akan membayar uangnya. Saya rasa juga begitu, Pak. Tapi biaya pengobatannya, jumlahnya terlalu besar. Jika kalian tidak bisa membayar, saya tidak bisa mengganti. Lin King berlutut dan memohon padaku. Apa katamu? Asalkan kamu setuju untuk bercerai dengan Yusu, saya akan membayar biaya pengobatan ini. Tapi kamu tidak sombong? Berlututlah. Memohon padaku. Saya berlutut. Aku akan berlutut untuk anakku. Aku memohon padamu. Tolong selamatkan Yusu. Mama, bukannya kamu mengenal Nyonya Ye? Di mana orang-orang? Itu adalah serangga. Berbaringlah dengan tenang. Jangan berhayal. Mari, berlututlah. Memohon padaku. Chen Xiu, kamu sangat berkuasa.